setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas Selamat pada Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom. Baru 3 orang kayaknya. Shalom. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu, pagi ini kita kembali mau menghadap Raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau datang dengan penuh hormat, pengagungan dan sukacita. Yang siap menyambut Sang Raja, boleh lambaikan tanganmu. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari tepuk tangan, Bapak Ibu. Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya.
juga semua yang bernafas akan mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua, dan terima kasih untuk jam-jam yang kudus ini kami boleh memuji Tuhan, menaikkan syukur kami kepada Tuhan, menaikkan penyembahan kami kepada Tuhan. Terimalah semuanya bagaikan dupa yang naik berbau harum di hadapan Tuhan. Kami tahu di tempat ini ada kuasa Tuhan dan tidak ada kuasa lain selain kuasa Tuhan. Engkau siap memberkati kami dalam ibadah ini Tuhan. Berfirmanlah dengan jelas melalui hamba-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu dan atas kami semua, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Firman itu menjadi pedoman, menjadi pegangan dalam hidup kami, menjadi jalur di mana kami berjalan mengiring Tuhan, supaya kami terus mendapat perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu semua sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya teman Tuhan. Saya dihubungi kemarin, dia bilang, kau di mana? Saya di Makassar. Kalau begitu besok pemulayan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaannya. Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 mulai ayat 1. Saya ingin membacakan satu konteks firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara lihat saja di Alkitab masing-masing, di handphone atau ada di slide juga. Yohanes pasal 6 ayat 1 mulai. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas dan Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini saya ingin membagikan berkat firman Tuhan dengan satu judul, "Saat sedikit bertemu dengan tangan Tuhan." Sekali lagi, saat sedikit bertemu dengan tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari nats pembacaan kita
ada beberapa jenis golongan orang-orang yang punya motivasi mengikut Tuhan. Saya tidak tahu motivasi kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Ada yang bernasar, ada yang ketika sakit lalu dia berkata dan berdoa, kalau saya disembuhkan saya akan setia ikut Yesus. Ada yang memang sudah dari sananya, dari kecil, opa Kristen, orang tua Kristen, lalu dia juga mau tidak mau jadi Kristen. Sudah dari sananya seperti itu. Tapi ada juga yang kemudian mengikut Tuhan karena diajak teman, karena mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui media sosial. Ada juga karena tekanan-tekanan hidup. Di beberapa negara di bagian Asia Tengah ada karena penganiayaan. Karena begitu banyaknya penganiayaan sehingga mereka berkata bahwa ini terlalu berat, tidak sesuai dengan apa yang dikotbahkan di keyakinan tertentu. Akhirnya mereka berkata bahwa kita harus mengikut Kristus karena Kristen mengajarkan tentang kasih. Nah saudara, jelas sekali orang Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan sejak dari perjanjian lama. Dan misi Yesus datang pertama kali adalah bukan kepada bangsa-bangsa lain, tetapi kepada orang Israel sendiri. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, barang siapa menerimanya diberinya kuasa. Tetapi ayat 3, 4, dan 5 mengatakan, aku datang kepada milik kepunyaanku, tetapi mereka tidak menerimanya. Sehingga suatu kali penginjilan itu bergeser kepada bangsa-bangsa lain dan pertama kali dibawakan oleh Paulus dan juga Barnabas kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas sekali Yesus memanggil pertama kali 12 murid dan kemudian disetujui oleh keluarga-keluarga mereka. Walaupun satu kali mereka berbantah-bantah bahwa siapa nanti yang akan mendapat tempat paling tinggi dalam kerajaan sorga. Petrus berdebat dan murid lain, apa yang akan kau berikan kepada kami? Kami sudah mengikut engkau. Tapi saudara, di dalam nats pembacaan kita di ayat 1, 2, dan 3 ada orang-orang yang mengikuti Yesus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, bukan karena Yesusnya, bukan karena pribadi Yesus, tetapi karena apa? Karena mereka melihat mujizat yang dilakukan. Saudara, ikut Tuhan jangan karena mujizat. Jangan. Saya ingat dulu tahun berapa saya lupa. Ada satu anak kecil di daerah Sulawesi Tengah. Ketika ada orang lewat lalu sakit, dia ambil batu, ditaruh, sembuh itu orang di daerah Meko. Kalau saudara mungkin yang usia-usia milenial ke atas, kalau Gen Z kayaknya nggak dapat di TikTok atau di mana sudah udah. Tapi itu viral sampai di mana-mana, walaupun media sosial tidak sehebat sekarang. Dari mulut ke mulut, kalau ada yang sakit, jangan mau ke gereja dok. Terus kau mau kemana? Kau bilang saya dok, atau kepanjangannya bodoh. Jangan mau ke gereja, pergi mau kau di Meko. Itu anak hari-harinya orang datang berapa jam begitu dia sentuh orang baik. Sesudah itu dia main gundu, main kelereng, main aja begitu. Saya mau kasih tahu, Tuhan punya cara banyak. Saya tidak bilang itu salah, silakan. Tapi saya mau kasih tahu begini, jangan ikut Tuhan hanya karena motivasi yang salah. Seperti orang-orang banyak, Alkitab mencatat 5.000 orang, belum termasuk perempuan, belum termasuk yang lain yang dihitung. Hanya 5.000 laki-laki, memudahkan sensus pada waktu itu. Lalu ada siswa di sekolah Alkitab tanya sama saya, dia bilang, Bang Boy, kenapa? Kenapa itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru perempuan tidak diperhitungkan? Saya bilang, hah? Tidak diperhitungkan? Iya. Faktanya, dia kasih fakta untuk saya. Apa faktanya?
Yakub punya 13 anak. Saya bilang betul. 1 anak perempuan. Tapi kenapa itu perempuan tidak diperhitungkan? Lalu saya jawab begini. Dulu memudahkan sensus karena garis keturunan diambil dari laki-laki, maka perempuan tidak masuk. Perempuan itu akan menggenapi bilangan keluarga di mana dia akan menikah. Jadi bukan tidak diperhitungkan. Misalnya, kalau saya punya anak, saya belum nikah. Kalau saya punya anak nanti perempuan, kalau dia menikah, anggaplah saya orang Yahudi. Kalau dia menikah, dia akan menggenapkan bilangan keturunan bagi suaminya. Seperti itu kira-kira. Lalu saya bilang, bukan berarti perempuan tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan dengan tidak dihitung itu beda. Kalau tidak diperhitungkan, tidak dianggap sama sekali. Tapi kalau tidak dihitung, dia tidak hanya melihat silsilah laki-laki, karena laki-laki mengambil garis keturunan, maka yang perempuan itu tidak masuk dalam hitungan laki-laki. Seperti itu kemudian yang terjadi, memudahkan sensus pada waktu itu. Kemudian dalam perjalanan orang Yahudi, karena mereka nomaden, pindah-pindah. Mulai dari Abraham itu pindah-pindah terus. Nanti tahun 1948 baru Benjamin David Ben Gurion memutuskan dan mengambil kesimpulan, mengambil dekret bahwa mereka jadi satu bangsa, jadi negara yang independen, merdeka. Selebihnya itu saudara, mereka pindah ke Kanaan karena ketidaktaatan. Mereka kemudian terbuang. Mereka tidak melaksanakan 70 Sabat. Kemudian mereka dibuang ke Babel. Dari kerajaan kepada kerajaan, dari Babilonia, Media Persia, kemudian pecah kembali, ada Raja Kores yang baik yang disuruh membangun Bait Allah. Kemudian muncul kerajaan Yunani, kemudian muncul kerajaan Romawi di zaman Yesus. Saudara, mereka berpindah-pindah. Mereka sepertinya tidak ada di satu tempat. Nah, memudahkan silsilah penghitungan itu, maka perempuan tidak masuk dalam hitungan untuk sensus pada waktu itu. Hanya digunakan misalnya satu laki-laki. Berapa keluargamu? 2 anak, 1 istri, berarti 4. Sekitaran itu memudahkan. Nah saudara, saya mau kasih tahu, mengikut Tuhan bukan hanya karena melihat mujizat. Jangan sampai gembala datang, ini Bapak Gembala ini baik sekali, serius saudara, baik sekali. Jemaatnya juga baik. Saya kadang mikir waktu kami dari Manado bawa mobil, saya saudara bawa mobil itu tidak bisa pelan. Serius tidak bisa saya pelan. Kalau saya pelan ngantuk saya. Tapi kalau saya bawa mobil, saya tidak tahu apakah ibu gembala pura-pura atau takut marahi saya. Saya tidak tahu. Jadi kalau saya sudah agak cepat 80, 90, cepet 100 begitu, ibu gembala saya lihat tidur tenang. Jadi saya pikir ibu gembala aman saja. Jadi saya gas saja. Apakah dia sudah keringat dingin dan menahan dalam hati darah Yesus? Saya tidak tahu. Tapi saudara, ada jemaatnya, saya pas di mana saya lupa menelpon. Ada jemaat bilang begini, Om kapan tiba? Saya mau masakkan ayam. Wah, saya pikir luar biasa ini jemaat. Bapak Gembala belum sampai, ayam sudah sampai. Saya pikir ini enak jadi gembala ini. Sampai langsung masuk di rumah, buka tudung saking, makan. Saya sampai di rumah tidak ada apa-apa. Baik sekali. Tapi saya mau kasih tahu, kalau karena kebaikan itu
menjadi cara kita mengikut Tuhan. Saya pikir kita harus ubah motivasi kita. Kebaikan orang itu adalah bentuk kasih Tuhan. Sekali lagi, kebaikan orang adalah bentuk kasih Tuhan. Tapi ikutlah Tuhan karena pribadinya, karena karakternya, karena siapa Tuhan itu. Bukan karena dia menjawab doa kita. Lalu kalau satu kali dia tidak jawab doa kita, lalu kita menokok-nokok. Langsung tidak betul itu Tuhan. Karena tidak selamanya Tuhan menjawab doa. Mendengar doa, iya. Tapi menjawab doa, tidak. Karena kadang Tuhan, kenapa tidak selamanya Tuhan tidak jawab doa? Karena kadang jawaban Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan konteks kita, situasi kita. Tidak mungkin Maxwell yang main bass lalu dia bilang, Tuhan kasih saya helikopter. Dia tidak tahu bahwa biar lagi mau salto-salto, tak guling tak. Saudara tahu tak guling tak? Tak guling-guling karena cinta. Biar lagi seperti itu, tak guling-guling, tidak tahu bahwa. Tapi kalau dia bilang, Tuhan bantu saya meningkatkan talenta saya, itulah situasi yang cocok. Itu situasi. Saya dapat pengalaman seperti itu mendoakan orang. Waktu perkemahan, teriak-teriak itu anak-anak, wah teriak. Lalu ada yang berdoa, oh ini kerasukan ini. Saya lihat, matanya ndak merah. Yang satu datang itu berdoa, keluar setan. Tidak ada, berarti bukan. Lalu saya berdoa, berkati keluarga anak ini Tuhan, bantu dia, tolong dia untuk jadi anak yang pintar. Dia menangis, puji Tuhan. Dari situ dia bilang, terima kasih Kak, oh cocok. Ada juga yang berdoa, lain dia doakan, lain dijawab Tuhan. Ini mungkin di luar dugaan, pemirsa. Di sini tidak ada. Tapi ada gembala berdoa, dia berdoa Tuhan, keluarga bilang supaya dia sehat, supaya baik. Tapi tiba-tiba sementara dia berdoa, dia bilang, terimalah dia Tuhan di sisimu. Malam, akhir balik dia ke surga. Di sini tidak ada. Kalau ada di sini, saya tidak tahu siapa. Tidak ada di sini. Kadang lain. Tapi saya mau kasih tahu begini saudara, mengikut Tuhan harus karena motivasi ya. Karena memang kita yakini bahwa Dia adalah Tuhan Juru Selamat kita. Jangan karena sesuatu, ada iming-iming. Memang biasa di gereja itu, bahkan ada gereja yang banyak iming-imingnya. Banyak sekarang. Gereja itu menjamur kayak bisnis. Datang mau ke gereja, dijemput, ada bus, duit. Itu iming-iming. Ada kendaraan. Saking begitu saya pertama kali jadi orang Kristen petobat baru. Ada anak muda bilang, ayo datang ke gereja, aku dijemput. Baik, saya dijemput saudara waktu itu di Lipo Karawaci. Saya dijemput, pulang tidak diantar. Jalan kaki jauh sekali. Bodoh, saya bilang, apa gereja macam ini? Tapi karena memang Tuhan sudah mau bawa jadi pendeta, ya sudah begitu jalannya. Minggu depannya dipanggil lagi, ayo ke gereja, ikut aja. Pulangnya, ya udah, roda 2, bukan motor kiri kanan kaki. Seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu saudara, jangan seperti yang dicatat dalam Alkitab, ikut Tuhan karena telah melihat mujizat. Mujizat itu nanti belakangan, itu urusan Tuhan. Tapi ikutlah Tuhan karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ikutlah Yesus karena Dia berdaulat, seperti pujian kita tadi. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan bacaan kita, ada detail yang sering terlewatkan dari hal-hal yang sedikit. Yesus sudah tahu apa yang dilakukan, ayat 6.
Tapi dia bilang sama Filipus dan Andreas, di mana kita akan memberi makan? Kita akan kasih mereka makan. Detailnya adalah ada yang kelihatan kata-kata yang dibungkus sangat rohani. Kata Filipus begini, biar lagi roti 200 dinar, artinya upah kerja 200 hari untuk satu orang. Kalau kita beli roti, tidak mungkin bisa kasih makan, walaupun dibagi-bagi sedikit. Biar lagi itu kayak makan supaya karena ikan tinggal sedikit. Lalu ada yang makan nasi, cuma dicium-cium itu ikannya. Kan kalau dimakan langsung habis begitu. Jadi dimakan aja dulu nasinya, dicium ikannya, sudah dimakan lagi. Walaupun dibagi-bagi begitu rotinya dicium-cium, dibagi ke orang lain, tidak akan kenyang. Tapi saya mau kasih tahu, Andreas bahkan sedikit lebih rohani. Dia bilang begini, ada seorang anak punya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Persoalannya 5.000 orang, laki-laki dan lebih. Tidak tahu kalau cara makannya kayak orang Batak atau orang Manado. Orang Manado bilang kalau ada tumpas, kalau ada bagi. Tapi kalau tidak ada haga. Haga itu kalau tidak ada cuma lihat-lihat. Jadi kalau ada bagi aja, sapu rata. Tapi kalau tidak ada, lihat. Ada orang yang makannya banyak, ada orang yang makannya sedikit, ada orang yang makannya malu-malu. Bukan kita cuma ditraktir. Berapa? Kau pesan apa? Ada istilah bilang, jangan pesan menu kalau yang traktir kamu makan, dia pesan 100.000 makanannya, jangan pesan 150.000. Kenapa? Berikutnya tidak akan ditraktir kok. Kenapa? Saya makan sedikit, dia banyak, saya sudah mau lagi. Kira-kira begitu di sini tidak ada. Tapi yang senyum banyak. Tidak cukup 5 roti, tidak cukup 2 ekor ikan. Tapi saudara, sepertinya itu kelihatan rohani. Ini kata-kata ini sepertinya rohani dibungkus dengan iman. Tuhan, ini tidak cukup. Anda tahu sendiri bukan? Kira-kira Andreas berkata begitu. Lalu kabar baiknya muncul seorang anak. Saya rasa jemaat Tanjung Bunga ada di sini. Kita tidak puji-puji, supaya saudara tidak makan puji. Tapi memang di sini seperti itu. Coba kalau soal makanan, ada acara Bapak Gembala Ulta, jemaat tolong bawa makanan, penuh itu lantai 1. Ya, saya sudah ini gereja ini unik. Saya banyak jalan karena anugerah Tuhan. Di beberapa tempat bahkan gembala yang gerejanya besar, saudara tidak punya kemampuan kayak Om Doni. Serius. Om Doni gembala satu-satunya di Indonesia. Iya serius, satu-satunya yang saya tahu. Kalau ada Bapak Ibu tahu, nanti tolong kasih tahu saya. Yang bisa tiup ini, alat musik ini. Kalau Bapak Gembala setiap itu saya penasaran. Waktu gereja di sebelah di mall itu sudah ada ini barang ini. Lalu saya bilang, Om boleh saya itu tidak bunyi. Sudah mau habis nafas saya, tak bunyi. Saya tidak tahu Bapak Gembala langsung sikat tidak waktu itu. Tapi Bapak Gembala hanya kayaknya satu-satunya. Saya pikir luar biasa ini gereja. Kalau ada acara, makanannya berlimpah. Itu yang saya bilang kayaknya jemaat Tanjung Bunga masuk kategori anak kecil. Anak kecil ini bilang di sini ada 5 roti, di sini ada 2 ikan. Apa yang dipikir? Tidak ada debat di sana, tidak ada teori sama sekali. Anak kecil ini tidak berpikir sama dengan Filipus, sama dengan Andreas. 200 dinar tidak mungkin bisa cukup untuk 5.000 orang. Tidak ada teori begitu. Tidak. Lalu Andreas juga bilang begitu. Tidak ada teori-teori lain. Dia bilang, tapi tidak cukup. Ada fakta, ada makanan,
Tapi Andreas bilang, tidak mungkin kan cukup. Tuhan tidak mungkin. Tidak. Anak ini datang, tidak ada debat, tidak ada teori. Bawa aja. Ini ada makanan. Dia tidak pusing siapa mau makan. Tulangnya mau dikasih habis bagaimana? Tidak. Saudara, saya mau kasih tahu, kadang-kadang hidup kita dibungkus dengan teori-teori iman. Kadang-kadang keputusan kita dibungkus dengan hal-hal rohani yang kelihatan, tapi di dalamnya dengan keraguan yang mendalam. Saya mau kasih tahu begini, saudara, bagaimana dengan keputusan kita? Mengikut Tuhan dengan teori, dengan motivasi yang tidak benar, lalu sangatlah tidak sebanding. Ayat tadi mengatakan Yesus tahu apa yang harus dilakukan. Karakter Tuhan tidak pernah dia akan membiarkan umatnya. Itu adalah karakternya. Dia tahu, tapi dia sengaja tanya sama muridnya, bagaimana kita akan mau kasih makan? Ayat B. Saudara tahu, ada pelajaran penting yang harus kita lihat. Pertama, pelajaran pertama yang kita lihat dari sini adalah Tuhan tidak pernah menunggu cukup. Tuhan tidak pernah menunggu cukup baru diserahkan. Kita biasanya menunggu cukup. Ini soal pelayanan. Ada orang, gembala bilang, kau kayaknya sudah boleh jadi singers, tapi dia belum merasa cukup. Dia bilang, Pak Gembala, saya masih hanya bisa nyanyi di nada dasar G. Kalau sudah ke A, sudah begini saya, enggak, saya tunggu dulu cukup, baru saya melayani. Ini soal, bukan cuma soal memberi, tapi soal bagaimana kita mengikut Tuhan. Apakah kita mengikut Tuhan nanti tunggu cukup, nanti tunggu layak? Ada orang diajak ke gereja, ayo kita masuk gereja. Dia bilang begini, saya tidak layak, dosaku paling banyak. Dia tidak merasa cukup. Apakah padahal darah Yesus itu cukup? Satu kali jamahan kuasa Tuhan sanggup mengubah seluruh kehidupan seseorang. Tapi banyak kali kita belum merasa cukup. Ayo, bisa jiko itu. Nanti deh, masih banyak yang paling bagus. Gembala bilang, kita bawa persembahan. Ada yang membutuhkan. Lalu dia bilang, yang lain kasih juta, sudah tidak tulis nama lagi. Dulu ada namanya, tapi sekarang sudah tidak ada nama. Karena ditaruh namanya NN, no name. Padahal dulu dibaptis, dia kayak Rasul Yohanes. Tapi waktu memberi diganti namanya NN, no name. Tidak ada namanya. Dia saja tidak kasih nama banyak. Apalagi saya. Merasa tidak cukup untuk diserahkan. Bukan soal banyak. Anak ini tidak punya teori apa-apa, tidak punya debat apa-apa. Ini ada makanan. Cukup. Yesus melihat ini dan murid-murid dapat pembelajaran. Saudara, Tuhan tidak pernah menunggu cukup lalu kemudian diserahkan. Masalah terbesar bukan pada kekurangan kita, melainkan pada keterikatan dengan yang sedikit itu. Sekali lagi, yang kita punya mungkin kurang, tapi yang kurang itu bukan di situ problemnya, bukan di situ masalahnya, tapi keterikatan kita dengan yang sedikit. Sama seperti tadi, saya belum layak melayani, saya belum bisa begini, saya belum bisa, saya cuma bisa memberi sedikit. Saudara, saya mau kasih tahu, masalahnya adalah keterikatan kita pada yang sedikit itu. Banyak orang tidak mengalami pelipat gandaan, bukan juga karena Tuhan tidak mampu. Yesus berkata dia tahu apa yang akan dia lakukan. Tetapi saudara,
Karena kita tidak benar-benar menyerahkan. Satu kali orang berkata, dan Yesus melihat di perjanjian baru di zaman Yesus ada kotak persembahan begini. Kalau ini kotak persembahan ini menghibur dan menutup harga diri semua orang. Dan sekarang sudah ada amplop, ada 2 amplop taruh. Di beberapa tempat khusus di Manado itu persembahan ditaruh di atas meja. Jadi kelihatan siapa yang bawa uang 5.000, 2.000, 10.000. Jadi ya kalau kita yang ini ambil tengahnya aja. Kalau paling tinggi 20.000, paling rendah 2.000, bawa aja 10. Harga dirinya bagus-bagus gitu. Tapi Yesus satu kali di perjanjian baru dalam Injil Matius, dia secara terang-terangan datang berdiri di sebelah kotak persembahan. Barangkali Bapak Gembala boleh tes berikut. Supaya dapat tahu siapa yang bawanya, siapa yang bawa sedekah. Ini usul boleh diambil, boleh tidak. Puji Tuhan. Lalu Yesus bilang, dia lihat orang bawa persembahan. Orang Farisi tanya, siapa yang nilai, siapa yang paling banyak ini? Yesus bilang, itu janda yang bawa sedikit. Orang banyak berdebat, kenapa? Bukankah yang lain bawa beberapa ratus dinar, dia cuma sedikit? Lalu Yesus bilang, dia membawa dari apa yang dia miliki, dari kekurangannya. Jadi Yesus kadang tidak melihat jumlah. Memang lebih banyak jumlah, lebih banyak pelipat gandaan, tapi itu kesampingkan dulu, itu janji Tuhan. Tapi saya mau kita melihat motivasi yang benar. Saya mau kita melihat kedewasaan lebih lagi. Kenapa? Yesus tahu apa yang kita lakukan, tapi jangan terikat dengan rasa sedikit itu. Tapi ketika engkau merasa cukup dan tidak perlu merasa tunggu lebih banyak, berilah. Karena Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Mungkin kita datang dengan kondisi kesehatan yang tidak prima. Kadang ke kiri lebih enak untuk tidur kembali, ke kanan mengatakan pergilah ke jalan yang lurus ke gereja, belok kiri lagi, aduh. Jadi kayak itu kitab Amsal bilang, orang malas itu seperti engsel yang berputar pada pintunya. Jadi orang malas begitu aja, ada ayatnya. Saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah menunggu cukup. Artinya, sebisa kita lakukanlah, dan jangan terlalu berdebat dengan itu semua. Jangan teori kita dibungkus dengan hal-hal rohani kelihatannya. Saudara, apa yang bisa kita buat untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, pelajaran penting adalah ternyata yang biasanya kita lakukan, itu ternyata jalan pelipat gandaan, yaitu mengucap syukur mendatangkan mujizat. Saudara, 5 roti dan 2 ekor ikan, pelipat gandaan terjadi bukan nanti sesudah penuh 5.000 orang, enggak. Ini sumbernya minim sekali, sedikit sekali. Tapi tahukah saudara? Mengucap syukur yang biasa kita lakukan. Saya yakin setiap kali kita bangun pagi, setiap kali kita berdoa, dimanapun, kita akan berkata, Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami bersyukur saat ini. Kata ini kedengaran lasik, tapi sedikit bertemu di tangan Yesus, berjumpa di tangan Tuhan. Saudara tahu ketika Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ekor ikan, dia berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Saudara tahu, ketika dia mengucap syukur, awal terjadi mujizat. Syukur di tengah kekurangan.
Syukur di tengah tindakan iman yang kemudian melampaui logika. Tadi semua berdebat, tidak cukup. Tapi syukur di tengah kekurangan itu, disitulah mujizat langkah awal terjadi. Amin, saudara. Kita menunggu cukup, menunggu berkat baru, menunggu hal-hal spektakuler terjadi, menunggu jawaban doa terjadi, menunggu kesembuhan terjadi, baru kita mengucap syukur. Apalagi kalau berulang tahun, limpah lagi syukurnya. Tapi Yesus menunjukkan sebaliknya. Yesus menunjukkan sebuah paradoks di sana. Saudara, bersyukur adalah jalan pelipat ganda. Saya mau tanya, pernahkah kita bersyukur atas keadaan diri kita sendiri? Tidak usah dengan apa dulu yang kita punya, omset kita, harta kita, tapi kita bersyukur dengan keadaan kita, menerima kondisi kita. Haleluya. Saya suka main bola. Ketika lari di lapangan, saya mulai merenungkan. Ada saat-saat di mana kita tendang bola jauh, tapi semakin kesini, dulu tendang 60 meter, 70, sekarang 40, 30. Lalu ada yang seusia saya, kita main sama-sama. Kenapa tendangan saya sudah tidak sejauh itu? Teman saya bilang begini, coba cek latihan lagi. Latihan tetap sama. Lalu dia tanya saya, kenapa tendangan saya sudah begitu? Saya bilang begini, Toa Mirama, terima kenyataan, mengucap syukur. Dewasa itu pilihan, tapi tua itu keharusan. Saudara, mengucap syukur atas keadaan kita, atas anak-anak kita, sekurang-kurangnya pun dan bagaimanapun kondisinya, pernahkah kita mengucap syukur? Saudara, janda di Sarfat, saya ingin bawa ke sini sedikit dalam 1 Raja-Raja 17. Nanti saudara baca di rumah. Satu kali hamba Tuhan datang, namanya Elia. Kayaknya kisah ini tidak terlalu cocok diterapkan, tidak terlalu cocok. Bukan berarti tidak bisa. Ada beberapa caranya. Elia datang kepada perempuan ini, dia bilang, apa yang ada padamu? Saya punya anak dan saya punya tepung sedikit dan minyak dalam buli-buli. Ini hamba Tuhan bilang begini, olah. Perempuan ini bilang, saya akan cari kayu bakar. Sesudah saya olah ini makanan, saya dan anak saya akan makan. Sesudah itu kami akan mati. Itu fakta. Karena 3 tahun di sana tidak ada hujan dan ada kelaparan. Saudara, ini hamba Tuhan bilang begini, ini yang tidak cocok zaman sekarang. Ini hamba Tuhan bilang, bikin itu roti, bikin dulu untuk saya. Sesudah itu kamu. Kira-kira begini saudara yang tidak cocoknya. Kalau Bapak Gembala datang di rumah, ATM saudara minus, ini contoh. Jangan nanti saudara bilang, ini kata-kata adalah doa, tidak semua. Lalu tinggal sedikit makanan. Bapak Gembala datang, tinggal 1 ekor ayam. Bapak Gembala datang, Doni datang dengan tantangan. Apa yang ada di rumah, bro? Oh, tinggal 1 ekor ayam, masak 3. Air, garam, dan ayam. Habis makan, ya sudah, terima kenyataan. Lalu Bapak Gembala bilang, masak. Sudah masak. Itu keluarga pikir kita akan makan sama-sama. Bapak Gembala akan berdoakan sesuai dengan yang terjadi mujizat Tuhan. Sesudah ini kita akan dapat kelimpahan.
Lalu Bapak Gembala bilang, sudah masak? Sudah. Bungkus, saya mau bawa pulang. Kira-kira saudara mau bilang apa? Ini Elia datang kepada perempuan bilang, bikin dulu untuk saya. Kira-kira kalau zaman sekarang saudara terima yang begitu? Itu yang saya bilang kayaknya tidak relevan. Tapi ini soal ketaatan. Ini perempuan bikin. Saudara, iman itu kadang menyentuh hal-hal yang tidak masuk akal. Dia bikin, dia olah. Sesudah Elia makan, dia bilang sama perempuan, berapa persediaan buli-buli di rumah? Ambil semua. Ambil. Haleluya. Dia ambil. Dan firman Tuhan mencatat, selama ada persediaan buli-buli, minyak itu tidak berhenti mengalir. Kapan habis? Dia bilang ambil di tetangga, pinjam lagi. Dia pinjam, dia ambil di tetangga sampai habis. Ketika tidak ada lagi wadah, disitulah mujizat itu berhenti. Saudara, saya mau kasih tahu, di tengah kekurangan, Yesus menunjukkan jalan, mengucap syukur. Apa kondisi anak-anak kita? Tidak seperti orang lain. Apa kondisi pekerjaan kita? Tidak seperti pekerjaan orang lain. Apa kondisi usaha kita? Tidak seperti usaha orang lain. Tidak ada masalah. Persoalannya adalah kita mengucap syukur atau tidak atas semua kondisi itu. Amin, saudara. Yang terakhir, mujizat itu terjadi yang ketiga karena pemecahan, karena pembagian. Di langkah awal, bahwa kita tidak boleh menunggu cukup. Kemudian di langkah yang kedua, mengucap syukur atas apa yang ada. Tetapi, tahukah kita, selama roti itu tidak dipecahkan, selama ikan itu tidak dibagikan, selama roti itu tidak dipecahkan dan dibagi-bagikan, 5.000 orang lebih tidak akan cukup makan. Jadi, pelajaran penting dari sedikit yang kita bawa, tapi di tangan Tuhan adalah luar biasa. Ketika kita berani memecahkannya, berani membagikannya, berani memberi, disitulah mujizat itu terjadi. Bagilah sukacita, bagilah kebahagiaan, bagilah berkat. Saudara, ini tentang apa? Tadi saya katakan Tuhan tahu bahwa apa yang akan dia lakukan, dia tahu. Tapi saya mau kasih tahu, saya mau kita belajar tentang karakter Allah. Karakter Allah adalah suka membagi. Anaknya sendiri dia berikan sebagai tebusan untuk keselamatan kita, apalagi hal-hal jasmania. Saudara, mujizat terjadi karena proses pemecahan. Apa yang Tuhan pakai sering sekali harus dipecahkan dahulu. Kalau hidup tidak pernah dipecahkan, hidup tidak pernah dibagikan, kadang kita merasa bahwa luka, tekanan, kesakitan, kegagalan itu bukan jadi akhir. Bahkan mungkin begini, sama dengan anak perempuan di Sarfat itu. Satu kali kan ceritanya itu dalam 1 Raja-Raja 17, tiba-tiba anaknya meninggal. Lalu ini perempuan ketemu sama Elia, dia bilang, hamba Allah, singgahkah engkau membawa masalah kepadaku? Saya salah apa? Normal kalau kita bertanya, Tuhan kenapa begini? Kenapa begitu? Normal ketika ada masalah. Kenapa ekonomi saya begini saja Tuhan? Kenapa saya tidak diperlakukan baik? Saya lakukan yang baik tapi saya tidak diperlakukan baik. Normal. Lalu anaknya meninggal. Saudara, Elia bilang begini, mana itu anak?
Alkitab mencatat dia baringkan, lalu dia berdoa, dia unjurkan tubuhnya 3 kali, lalu dia berkata, bangunlah. Bangkit itu anak. Apa yang saya mau kasih tahu di sini? Saudara, ucapkanlah syukur, pecahkanlah. Bukan cuma harta. Anak kita, suami kita, istri kita, keluarga kita, harta kita adalah menjadi modal pemecahan seperti 5 roti dan 2 ikan yang dipecahkan menjadi pelipat gandaan untuk banyak orang. Maka saya mau kasih tahu, pelajaran pentingnya adalah jangan pernah takut untuk memecahkan. Jangan pernah takut untuk membagikan. Barangkali saudara berkata, saya sudah bagi beberapa waktu lalu, tapi saya belum melihat. Dengarkanlah kabar baik, bahwa Tuhan tidak akan pernah berhutang dengan apa yang kita lakukan. Mungkin kita lupa, tapi Tuhan tidak akan pernah lupa. Mungkin kita lalai, tapi karakter Tuhan adalah Dia setia. Dia tahu apa yang akan Dia lakukan, tapi kadang Dia perlu melihat kita seperti Andreas dan Filipus. Pecahkan itu, no debat, jangan terlalu banyak berteori, karena logika kita tidak mampu mengetahui Tuhan yang besar. Tapi iman kita bisa berkata, aku punya Tuhan yang besar, sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara, mungkin kita berkata, anak saya punya kekurangan, suami saya, istri saya, pelayanan saya, banyak sekali kekurangan. Iya, normal kalau kita berkata begitu. Tapi di tangan Tuhan, yang sedikit itu jadi mujizat. Anak itu yang tidak tahu apa-apa meninggal, tapi di tangan Tuhan dia jadi mujizat. Izinkanlah apa yang kita miliki, suami, anak-anak, keluarga, mungkin karakternya tidak sesuai, kadang menyakiti hati kita, kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Apalagi kalau ada yang membagi, bukan cuma bagi perasaan, tapi bagi penghasilan. Gaji 3 juta dia cuma setor 2 juta. Mungkin seperti itu. Jangan fokus di situnya. Hal itu akan diperbaiki seiring waktu berjalan dalam kedewasaan di dalam Tuhan. Tapi yang saya mau kasih tahu, pikirkanlah ini baik-baik dan kita renungkan baik-baik. Apapun yang ada pada kita, itu akan menjadi modal pelipat ganda. Izinkan semua kekurangan, bahkan mungkin ada yang bilang, saya sakit. Apakah kesakitan ini menjadi modal? Saya mau kasih tahu, ya. Kalau kau tidak sakit, kalau sehat-sehat saja, ya kita tidak akan bersaksi saya sembuh. Izinkanlah kesakitan jadi modal pelipat gandaan untuk banyak orang, menjadi kesaksian yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya bahwa apa yang dipecahkan, apa yang sudah dibagikan, apa yang sudah dipecahkan dan dibagi bagi banyak orang, entah materi, entah doa, entah air mata, entah apa yang ada pada kita. Mungkin dulu kita merasa harus cukup dulu, tapi memang kita sudah membagikannya. Bahkan mungkin kita membagi dengan rasa apa? Dengan rasa bersungut. Tapi saya mau kasih tahu, karakter Tuhan adalah apa yang kita pecahkan, Dia pasti lipat gandakan untuk saya dan saudara. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengundang pemain musik. Saudara, apakah yang kita punya sudah benar-benar diserahkan atau di tangan kita sekarang seperti bentuknya 5 roti dan 2 ikan? Kita merasa belum layak, kita merasa belum cukup, tetapi di tangan Tuhan 5 roti dan 2 ikan itu menjadi jawaban bagi ribuan orang. Hari ini keluarga kita, pelayanan kita, apa yang ada pada kita, izinkan itu menjadi jawaban di tangan Tuhan. Haleluya. Sedikit mungkin kita berkata, Tuhan, belum banyak yang saya punya, belum banyak talenta saya. Tapi saya mau kasih tahu pagi hari ini, di tangan Tuhan izinkan itu menjadi hal-hal hebat, menjadi jalan mujizat. Ikutlah Tuhan,
sekali memberi, tapi kita merasa Tuhan ini seperti 5 roti untuk 5.000 orang dan cukup Tuhan. Saya mau kita merenungkan dan membawa kepada Tuhan pagi hari ini. Ini Tuhan yang besar. Dan kalau kau mengingat, mungkin ada anak-anak, ada keluarga yang selama ini saudara merasa Tuhan akan seperti apa masa depannya, akan seperti apa dengan segala kekurangannya ini. Kalau dia tidak dalam pengawasan saya, akan seperti apa mereka? Haleluya, haleluya. Mereka akan tetap menjadi modal pelipat ganda mujizat. Di tangan Tuhan, mereka menjadi orang-orang hebat. Haleluya Yesus, haleluya. Saudara, mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Sebelum saya kembalikan kepada Bapak Gembala, saya ingin mendoakan Bapak Ibu sekarang. Sambil engkau mengingat apa yang kau pikirkan, apa yang kau harapkan, apa cita-cita, dan apa yang kau pikirkan menjadi sebuah kekurangan hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ini. Dalam segala kekurangan dan keterbatasan, tetapi berusaha untuk mengikut Tuhan dengan setia, berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tuhan berkati tangan-tangan ini. Tuhan pegang tangan-tangan kami semua. Apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami semua diberkati oleh Tuhan. Ketika hamba Tuhan menumpangkan tangan, ada mujizat yang terjadi. Tuhan, terima kasih karena Roh-Mu bersama dengan kami. Kami mengikut Engkau karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahwa yang lain mujizat dan keperluan kami dalam kerajaan-Mu Engkau akan cukupkan bagi kami. Tapi bantu kami mengikut Engkau karena kami hanya mau Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang tersedia ini. Apa yang mereka sudah pecahkan, apa yang mereka sudah bagi, selama mereka mengenal Tuhan. Dan kapanpun kami berdoa, Tuhan, apa yang sudah dipecahkan dan dibagikan, entah kebahagiaan, entah pelayanan, entah sukacita, entah materi, entah harta mereka yang dibagikan, Tuhan, apa yang sudah dipecahkan lipat gandakan untuk mereka semua. Dan kami berdoa, jika ada yang sakit, adakanlah mujizat, sembuhkanlah mereka, lipat gandakan kesehatan mereka lebih daripada sebelumnya. Anugerah-Mu dilimpahkan untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Tuhan belum berhenti sampai di sini. Lakukan kemurahan-Mu atas kami semua. Terima kasih berkat-Mu atas tangan-tangan kami semua, dan buatlah berhasil apa yang dikerjakan. Jika tangan-tangan ini terangkat dan dilipat untuk berdoa di tempat ini, di rumah-Mu dan di rumah mereka masing-masing, dengarkanlah mereka Tuhan, pulihkanlah mereka semua, berkatilah mereka, jawablah mereka, karena kami tahu karakter-Mu. Engkau tahu apa yang harus Kau lakukan. Kami lakukan bagian kami Tuhan, dan Engkau akan melakukan bagian. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bapak. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Dari awal
telah sembuh, lemah dikuatkan, susah dihiburkan, pulang dengan mujizat, pulang dengan kemenangan, sebab Tuhan hadir bersama dengan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat menyatakan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kebenaran firman-Mu yang menghidupkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan kami akan memberi persembahan, kami mau memberi dengan sukacita Tuhan. Biarlah persembahan kami dapat dipakai Tuhan untuk memperluas pekerjaan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuasa
kasih pada hambanya Bapak Pendeta David Siobing. Terima kasih Pak sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak segala kegiatan kami. Tuhan berkati. Amin, amin, amin. Segala kegiatan Tuhan berkati Pak David. Amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat Pak David dan keluarga. Maksudnya mama papanya, bukan istrinya. Baik. Kabur sudah lambaikan tangan. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. How great thou art. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang luar biasa menjaga dan memelihara kami semuanya. Diberkatilah persembahan umat-Mu. Diberkatilah mereka mengembalikan milik Tuhan. Tuhan kini yang berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan buka tingkap-tingkap langit, lalu curahkan berkat berlimpahan sampai tak tertadakan. Makanan diberkati, minuman diberkati, usaha diberkati, pekerjaan diberkati, apa yang dilakukan dibuat Tuhan sukses dan berhasil. Anak cucu orang benar diberkati Tuhan. Belalang dari setan kuasa gelap jahat manusia. Kami hancurkan patahkan dalam nama Yesus. Tinggalkan kehidupan umat yang sedang mengembalikan milik Tuhan. Angkatlah kananmu dan terima berkat Tuhan. Dan akhirnya terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kepada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pengurapan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan